Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, biar semangat teman-teman kajiannya. Kalau kajian itu kita harus semangat. Biar ilmu yang kita pelajari juga mudah untuk kita pahami. Oke, bisa di-mute dulu. Untuk Kak Sis, bisa di-mute dulu. Oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita selama ini hingga pada malam hari ini sampainya kita berkumpul di karunia yang insya Allah mulia ini. Juga salawat serta salam tak luput pula kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang beliau akui di akhirat kelak dan beliau berikan kita syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan kepada Kak Bijak Ramadan yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk kita kajian kita pada malam hari ini. Juga terkhususnya kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya buat kita kajian pada malam hari ini, Masya Allah. Masya Allah, kalian tuh hebat banget. Kalian sudah meluangkan waktunya untuk kita sharing-sharing pada malam hari ini, untuk kita menuntut ilmu pada malam hari ini. Karena tidak semua orang bisa Allah berikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan waktu untuk bisa hadir dalam forum-forum kajian, teman-teman. Masya Allah. Oke. Mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang tahu saya. Saya di sini Zia sebagai moderator yang akan memandu jalannya kajian pada malam hari ini bersama Kak Bijak Ramadan dengan kita ngaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran bersama Kak Bijak pada malam hari ini. Dan juga mungkin teman-teman juga di sini udah pada tahu nih siapa Kak Bijak. Kak Bijak di sini udah 4 kali pertemuan pada malam hari ini. Beliau adalah nama lengkapnya Bijak Ramadan. Bisa dipanggilan Kak Bijak, Ustadz Bijak boleh. Terus untuk beliau juga kuliah di Libya, Fakultas Dakwah Islamiyah Libya. Juga untuk Instagram beliau yang belum follow bisa di follow boleh. Nama Instagramnya @bijak_ramadan23 kalau nggak salah ya Kak. Terus teman-teman kalau mau follow IG saya juga boleh. IG saya tuh Zifaza, bisa di follow ya teman-teman. Nanti kita saling follow back, oke? Oke, biar nggak terlalu memakan waktu, kita mulai saja kajian pada malam hari ini. Untuk Kak Bijak Ramadan, tafadhol untuk menyampaikan materinya, waktu dan layar kami persilahkan, Kak. Tes. Ada suara saya? Aman, Kak, aman. Ada, Kak, ada. Aman, Kak, ada. Bentar ya, tunggu waktu sebentar ya, bentar aja. Siap, Kak. Oh iya teman-teman, jangan lupa siapin catatannya ya untuk mencatat materi pada malam hari ini gitu. Jadi kita itu ilmu itu harus diikat dengan tulisan biar nggak hilang teman-teman. Ada jelas gambar saya? Jelas, Kak, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd.
Segala puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dan yang paling terpenting adalah nikmat Islam. Sehingga kita masih bisa kembali berkumpul, kembali belajar, kembali bertafakuh fiddin, memperdalami ilmu agama. Benar tadi kata MC dikatakan bahwasanya kita yang sekarang di sini yang ada di room ini adalah orang-orang terpilih. Karena nggak semua orang Allah lembutkan hatinya, Allah berikan hidayah untuk belajar lagi. Seperti itu. Makanya kita perlu bersyukur atas ini. Makanya juga itu menjadi jawaban kenapa di setiap khutbah, di setiap ceramah, di setiap pengajian, pasti awal kata mulanya adalah innal hamdalillah. Sesungguhnya pujian untuk Allah. Selalu bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas nikmat hidayah yang sudah kita dapatkan. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu terjunjukkan kepada suri tauladan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa thiqah mengikuti jejak langkahnya sampai yaumul qiyamah. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya terlambat karena tadi sebelum maghrib juga saya ada ngisi di kajian juga, ada kajian juga sebelum maghrib, kajian dadakan disuruh oleh ustadz saya, jadi mau nggak mau saya harus mau. Dan tapi qadarullah setelah acara selesai dan saya langsung pulang dan langsung buka iPad, langsung belajar. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul. Sebenarnya kok kayaknya burung minyak itu. Oke, nggak usah berbasa-basi, kita langsung buka kitab At-Tibyan. Kita akan alihkan layar kita ke kitab At-Tibyan. Sebelum itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti biasa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi syekhina fi darain. Ya Allah, jadikanlah ilmu penulis ini bermanfaat dan juga ilmu dari ustadz-ustadz kami bermanfaat, bukan hanya di satu tempat, namun di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya akan kita mulai masuk ke pembagian layar. Oke, sabar. Oke, semua udah jelas? Kitab sekarang kita? Jelas Kak, jelas. Oke. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah masuk ke bab kedua di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Kitab kedua dari kitab At-Tibyan. Bab kedua. Apa bab kedua ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca bareng-bareng. Bab kedua ini membahas tentang apa? Kita baca fi tarjihil qiraati wal qari ala ghairihima. Ini apa maksudnya adalah untuk mendahulukan, tarjih, mendahulukan qiraah, bacaan, wal qari, dan pembaca ala ghairihima, atas yang lainnya. Gitu. Jadi maksudnya apa? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan para pembaca Al-Qur'an itu mereka harus didahulukan daripada yang lain. Dahulukan daripada yang lain. Ada pejabat, ada rektor, ada dosen. Disuruh imam atau disuruh memimpin, itu yang pertama dan wajib untuk kita kasih kepercayaan itu atau amanah itu adalah orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran. Gitu. Nah, kita akan pelajarin. Karena apa? Kenapa harus kita mendahulukan mereka? Karena orang yang hafal Quran itu adalah orang-orang terhormat, orang-orang mulia. Sudah Allah muliakan, maka manusia juga memuliakan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tsani. Bab kedua. Bab kedua. Fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Memvalidasi pembaca atau bacaan membaca Al-Quran atas orang-orang yang lain. Orang-orang yang tidak membaca Al-Quran maksudnya. Atau orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran. Kita mulai dari sini. Sabata an Abi Mas'udinil Ansari al-Badri. Cara bacanya kayak gitu ya.
Sabata an mas'udinil. Di sini seolah-olah ada nun di sini. Nun apa ini namanya? Namanya nun wikoyah. Nun wikoyah. Di sini seolah-olah ada kata nun di sini. Set. Ini kenapa nggak bisa ketik ini? Aduh, susah banget. Pokoknya di nun ya, paham ya? Ya Allah. Sabar, ini emang agak-agak ngeselin ini. Oke, kita kembali ke halaman 20 tadi. Oke. Sabata an Abi Mas'udin an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Artinya, telah ditetapkan dari Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu yang Allah telah meridainya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, ya ummul qauma aqra'uhumul likitabillahi ta'ala, rawahu Muslim. Hadisnya dimulai dari sini hadisnya. Ya ummul qauma aqra'uhum likitabillahi ta'ala. Apa artinya? Maka hendaklah yang mengimami sebuah kaum, sekelompok kaum, adalah mereka yang paling pandai dalam baca Al-Quran. Gitu. Di sini imam bukan hanya sekedar imam dalam bacaan sholat, tapi imam di sini adalah memang benar-benar makna imam secara bahasa, pemimpin. Gitu. Seperti yang manusia saya sampaikan di awal tadi, ini adalah bab validasi. Memvalidasi bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran dan orang menghafal Al-Quran itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak membaca Al-Quran. Baik itu dia rektor, dosen, pejabat, menteri, dan orang-orang yang memiliki jabatan lainnya. Tidak lebih berharga dibandingkan orang-orang yang membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Yang bilang bukan bijak Ramadan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Hendaklah yang memimpin atau yang mengimami sholat adalah mereka yang orang yang paling mahir dalam membaca Al-Qur'annya. Seperti itu. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Muslim. Selanjutnya, kita mulai lagi dari sini. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kanal qurra'u ashaba majlis ya Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan, rawahul Bukhari fi sahihihi wa sayati fil babi ba'da hadza ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab. Artinya, an Ibni Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah meridhoi mereka berdua. Nah, pertanyaannya, ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Kenapa radhiyallahu anhuma? Kenapa make kata ganti dua? Anhuma, huma. Kenapa? Seperti yang sudah kita bahas kemarin, kalau ada kata anhuma, berarti secara nggak langsung dia adalah menyebutkan juga bapaknya. Bapaknya. Di sini kan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu artinya anaknya si Abbas. Dia berarti bapaknya ya. Terus siapa nama anaknya? Nama anaknya adalah Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas. Tandanya kalau di sini ada kata radhiyallahu anhuma, teman-teman baca dalam sebuah kitab, dalam sebuah buku ada tulisan misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Padahal namanya cuma satu. Tapi kok yang diridhoi cuma dua? Tandanya yang diridhoi adalah bapak dan anak. Paham ya? Itu cara bacanya. Jadi jangan bingung, kok radhiyallahu anhuma? Ya karena di situ adalah bapak dan anak. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kanal qurra'u ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kulan kanu au syubban. Artinya adalah dahulu para rijalus syura. Rijalus syura itu apa? Menteri-menteri, bahasa zaman sekarang menteri. Dahulu para menteri pada kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu adalah mereka para qurra, para orang-orang yang pembaca Al-Qur'an. Wa musyawaratihi, dan orang-orang yang bermusyawarah. Maksudnya gimana? Jadi dahulu orang-orang menteri-menteri Umar itu yang sering bermusyawarah sama Umar itu, mereka itu adalah para qurra, para pembaca Al-Qur'an gitu. Jadi di sini dipahami ya. Syarat zaman dahulu, syarat untuk bisa masuk circle-nya, asik. Circle ya bahasa zaman sekarang ya. Circle-nya Umar bin Khattab itu
bukanlah orang-orang yang tampan, bukanlah orang yang punya harta banyak, bukanlah orang-orang yang pintar ngomong, bukan. Tapi circle-nya, menterinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan orang-orang yang sering bermusyawarah, berdiskus sama bin Khattab itu siapa? Orang-orang yang para pembaca Al-Qur'an gitu. Terus apa selanjutnya? Kuhulan kanu au syubbanan. Meskipun mereka itu dewasa atau anak muda gitu. Kuhulan itu disebutkan dalam bahasa Arab, kuhulan itu adalah masa-masa matangnya seorang manusia. Mungkin kalau menurut penelitian itu masa-masa matangnya seorang manusia itu umur 40 tahun. Gitu. Makanya ada kitab, ada buku yang membahas bahwasannya manusia itu setelah 40 tahun dia akan tetap melaksanakan hobi-hobinya atau pekerjaan-pekerjaannya yang dilakukan sebelum umur 40 tahun. Jadi 40 tahun itu kamu udah nggak lagi mut-mutan. Kamu tuh bener-bener udah, bahasanya apa? Sudah di titik matang. Kalau kamu melakukan sebuah pekerjaan sebelum umur 40, nah di 40 itu masih, nah itu otomatis kamu nggak bakal ganti-ganti pekerjaan. 40 itu. Kenapa? Karena kamu sudah matang di situ. Kamu sudah punya passion kamu di situ. Dan di 40 itu udah nggak bisa lagi berkembang. Gitu. Itu udah tingkatan paling matang. Gitu. Jadi itu menurut ilmu. Makanya ada yang bilang, kalau kamu sebelum umur 30, umur 40 itu sudah sukses, maka kedepannya kamu bakal sukses. Tapi kalau sebelum umur 40 itu kamu bahkan belum menemukan jati diri, kamu bahkan belum menemukan kesuksesan kamu, maka akan sulit setelah umur 40 tahun kamu menemukan kesuksesan. Kembali ke kisah ini, ke hadis ini, bahwasanya apa? Dulu circle-nya Menteri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan orang-orang yang sering berdiskus bersama Umar bin Khattab itu adalah orang-orang yang para pembaca Al-Qur'an. Meskipun mereka orang yang sudah matang, 40-an, atau syubbanan atau anak-anak muda kayak kita-kita ini gitu. Jadi kayak kita-kita ini bisa nih jadi circle Umar bin Khattab. Asalkan apa asalnya? Asal kita adalah para pembaca Al-Qur'an gitu. Jadi tingkat ukurannya orang itu terhormat atau enggak, pintar atau enggak adalah sebagaimana seberapa dekat dia dengan Al-Qur'an. Paham sampai sini? Paham. Semoga dipahami. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari fi sahihihi. Sahih itu apa? Kitab dia namanya kitab sahih. Oke. Wa sayati fil bab, dan akan datang pada bab ba'da hadza ahaditsu tadkhulu fi hadzal bab. Akan disebutkan lagi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai hadis ini di bab selanjutnya. Dimulai dari sini. Wa'lam annal madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi alaihi man yu'tamadu alaihi minal ulama'i anna qira'atal Qur'an afdal minat tasbihi wa tahlili wa ghairihima minal adhkar. Wa qad tadhaharatil adillati ala dzalika wallahu a'lam. Kita mulai artikan wa'lam annal madhhab as-sahih al-mukhtar. Diketahui bahwasanya pendapat yang paling benar yang telah dipilih oleh para ulama adalah pendapat yang mana qiraatul Quran itu lebih baik daripada tasbih subhanallah 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 wa tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah wa ghairihima minal adhkar. Jadi Al-Qur'an itu zikir yang lebih baik daripada tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan seterusnya. Gitu. Jadi Al-Qur'an itu adalah lebih baik daripada mereka semua. Ya karena dalam Quran ada tasbih, ada tahlil, ada takbir, ada tahmid. Jadi nggak heran kenapa Al-Qur'an lebih baik daripada tasbih dan tahlil. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, apakah zikir yang paling besar? Kedua, itu disebutkan zikir paling besar kedua itu adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Loh kok kedua, Kak? Yang pertama apa? Karena yang pertama itu sholat. Gitu. Karena itu langsung Allah yang bilang. Dalam surat Thaha dikatakan wa aqimis sholata lidzikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk zikir kepadaku. Nah, yang sudah diucapkan Allah tandanya dia juara 1. Terbaik. Kenapa saya bilang terbaik? Karena Al-Qur'an itu datang dengan solusi paling terbaik. Gitu. Tapi yang nggak disebutkan dalam Quran juga ada kebaikan. Gitu. Jadi jangan mengira yang nggak disebutkan dalam Quran nggak baik. Al-Quran itu datang dengan solusi paling terbaik. Tapi bukan semua kebaikan.
Paham apa enggak? Paham apa enggak, teman-teman? Misalnya, ada 10 kebaikan, Al-Quran itu cuma nyebutin kebaikan nomor pertama. Gitu. Tapi bukan berarti kebaikan 2-10 nggak dianggap. Bukan. Gitu. Paham yang sampai sini ya? Gitu. Jadi, Paham zikir Kak. terbaik pertama itu adalah sholat. Zikir terbaik kedua adalah apa? Membaca Al-Quran. Lanjut ya. Kita mulai lagi dari sini. Wa qad tadhaharat al-adillati ala dzalika wallahu alam, dan sudah jelas bukti-bukti yang valid atas kata-kata di atas. Kata-kata tadi bahwasanya Al-Qur'an lebih baik daripada tasbih dan tahlil. Lanjut ya. Lanjut. Alhamdulillah, kita masuk ke bab ketiga. Bab ketiga ini kebanyakan nanti kita cukupkan 2 lembar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bab ketiga. Kita masuk bab ketiga, bukan mulai bab ketiga. Kita masuk bab ketiga. Mohon maaf. Bab tsalits. Bab ketiga ini membahas tentang apa? Fi ikrami ahlil Qur'ani wa nahyi an idzaihim. Bab menghormati ahlul Qur'an atau orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an dan larangan atas melukainya. Ya. Apa? Bab ketiga ini membahas tentang apa? Menghormati ahlul Qur'an dan larangan untuk apa? Untuk melukainya, menyakitinya, menghinanya, dan seterusnya. Hal-hal buruk. Kita mulai, kita baca. Kali ini datang dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj ayat 23. Wa qala Allah Ta'ala, wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Al-Hajj ayat 30. Wa qala Ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Al-Hajar ayat 88. Wa qala Ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Al-Ahzab ayat 58. Kita mulai artikan. Kita mulai dari sini. Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka barang siapa yang menghormati sya'airallah. Sya'airallah itu apa ya? Disebut dengan syiar-syiar Allah. Syiar itu apa? Syiar itu adalah ketampakan-ketampakan, keagungan-keagungan Allah. Bentuk-bentuk syiar apa ya? Bentuk awareness. Kalau bahasa zaman sekarang, brand awareness-nya Allah. Syairallah itu apa? Brand awareness-nya Allah. Jadi, maka barang siapa yang memfokuskan perhatian mereka kepada brand awareness-nya Allah, gitu, bahasa zaman sekarang ya. Brand awareness-nya Allah itu apa? Ya Al-Quran, sholat, itu kan brand-brand Allah. Nah, barang siapa yang menjadikan brand-brand Allah tadi itu aware dengan brand-brand Allah tadi itu, gitu maksudnya. Yang menghormati brand-brand Allah, apa aja brand-brand Allah itu? Ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji, sedekah. Barang siapa yang meninggikan brand-brand Allah tersebut, nah, itu cara pahami ya. Cara memahaminya, Anda berusaha menggunakan bahasa yang mudah dan bahasa anak-anak zaman sekarang. Fa innaha min taqwal qulub. Karena sesungguhnya mereka-mereka yang meninggikan brand-brand Allah tersebut, mereka adalah apa? Hati-hati yang paling bertakwa. Min taqwal qulub. Gitu. Jadi mereka adalah orang-orang yang termasuk golongan-golongan orang-orang yang bertakwa. Gitu. Hati-hati yang bertakwa. Seperti itu ya. Lanjutnya, wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman. Di sini kita mulai dari sini. Wa qala Allah Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih.
Nah, sebaliknya, maka barang siapa yang mengangkat apa-apa yang sudah Allah haramkan, nah ini larangannya. Jadi tadi syairullah itu brand Allah. Yu'adzim ini larangan-larangan gitu. Jadi sebaliknya dari brand. Hormatilah apa-apa yang sudah Allah haramkan, fahuwa khairul lahu inda rabbih. Wa may yu'adzim hurumatillah. Oh, sebaliknya, mohon maaf. Wa may yu'adzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Maka barang siapa yang telah membesarkan brand Allah juga, ini hitungannya hurumatillah, ini brand Allah juga. Hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbi, maka baginya kebaikan di sisi Rabbnya. Sorry, mohon maaf, tadi saya salah tangkap. Wa may yu'adzim hurumatillah, di sini kita mulai. Wa may yu'adzim, sorry. Wa may yu'adzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbi. Maka barang siapa yang ikut membesarkan brand Allah tadi sama fahuwa khairul lahu inda rabbi, maka baginya kebaikan di sisi Rabbnya. Kita. Sama aja, intinya sama, satu dalil. Dua ayat ini sama maknanya, kurang lebih sama lah ya. Al-Hajj ayat 30. Selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin. Maka, apa artinya waqfid janahaka lil mu'minin? Maka rendahkanlah sayap-sayap kamu terhadap orang-orang mukmin. Maksudnya apa? Janganlah kamu sombong, berlagak di depan orang-orang yang mukmin, gitu. Karena manusia itu kalau sombong itu dia meninggi dia. Nah, seolah-olah meninggi di dalam bahasa Arab itu janahaka. Dia ada sayapnya seolah-olah gitu. Maka dikatakan wahfid janahaka lil mu'min. Maka rendahkanlah sayap-sayap kamu itu di antara orang-orang mukmin. Jadi kalau lagi depan orang mukmin kamu nggak boleh sombong. Gitu. Misalnya kita nih, kita punya jabatan, kita jadi ketua apa, tapi kita ketemu orang mukmin, tetap harus tawadhu gitu. Tetap harus tawadhu, harus tetap merendah. Bukan merendah untuk meroket, salah. Itu sama aja, merendah untuk meroket itu sombong juga hitungannya. Sombong dengan cara syar'i itu. Merendah untuk meroket itu sombong dengan cara syar'i gitu. Wah, saya merendah aja biar dibilang sepuh gitu kan. Ampun sepuh gitu kan. Salah juga. Maksudnya nggak gitu, tetap harus kayak low profile ya gitu. Ini seperti itu. Itulah makna dari waqfid janahaka lil mu'minin. Maka turunkanlah sayap-sayap kamu saat berhadapan dengan orang-orang mukmin. Maksudnya adalah tetap respect, tetap humble, low profile depan orang-orang mukmin. Al-Hajr ayat 88. Wa qala ta'ala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Artinya adalah maka barang siapa yang melukai, menyakiti seorang mukmin atau seorang mukminat bighairi maktasabu, tanpa alasan atau tanpa keburukan yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka dia telah maka dia telah memikul dosa-dosa yang jelas dan dosa-dosa yang berat gitu. Jadi gini, kita itu nggak boleh menyakiti seorang mukmin atau seorang mukminat kecuali atas apa-apa yang telah dia lakukan dari keburukan. Maksudnya keburukan apa? Bukan keburukan asal sebut keburukan. Keburukan-keburukan yang sudah dituliskan hukumannya. Contoh berzina, contoh maling, contoh murtad, dan lain sebagainya. Nah, kalau mukmin dan mukminat melakukan hal tersebut, baru kita boleh melukai mereka. Gitu. Tapi kalau mereka nggak melakukan hal tersebut, kita nggak boleh melukai mereka. Gitu. Ada yang menanya, Ustadz, terus kalau misalnya mereka nggak sholat, Ustadz, nggak sholat. Gitu. Apa kita boleh melukai mereka? Untuk di Indonesia tidak boleh. Kenapa? Karena di Indonesia tidak ada larangan seperti itu. Dan kita harus perhatikan juga daerah sekitar. Gitu. Karena maksudnya itu kan di luar dari kebiasaan kita. Kalau hukum kita sekarang udah hukum Islam, boleh kayak gitu. Ada nggak sholat, kayak di Aceh misalnya, nggak sholat. Dan itu udah kesepakatan bersama, nggak sholat, diapain? Dicambuk misalnya. Dan sebagainya macamnya gitu. Tapi kalau sekarang, nggak usah, cukup kita ingatkan saja. Ingatkan saja, orang nggak sholat, atau mohon maaf, orang yang masih maksiat, dan segala macamnya.
itu kita nggak boleh melukai mereka, tetap nggak boleh, tetap kita nasihatin gitu. Karena belum mencapai dosa-dosa yang tinggi gitu. Tapi kalau dosa-dosa yang tinggi yang seperti zina, maling, korupsi, atau cuci uang dan sebagainya macamnya, segala keburukan-keburukan itu, maka itu boleh dihukum. Tapi lagi-lagi kembali kepada negaranya. Apakah negara Islam? Negara Islam itu adalah negara yang menegakkan hukum-hukum Islam. Pertanyaan, apakah Indonesia seperti itu? Ada orang berzina terus dihukum rajam? Terus ada orang mencuri dipotong tangan? Belum kan? Nah, makanya kita nggak boleh seperti itu, dan itu sudah diserahkan kepada ketua negara kita, kepada presiden kita. Biarlah mereka yang menanggung dosa atas itu semua. Gitu. Paham ya? Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi. Ya, kita. Apalagi itu sama orang mukmin dan mukminat. Lanjut. Kita mulai dari sini. Wa fil babi hadithu Abi Mas'udil Ansari wa hadithu Ibnu Abbas mutaqaddimani fil babi tsani. Dan penjelasan hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari wa hadis Ibnu Abbas mutaqaddiman telah kita bahas tadi gitu. Sebelum ini di bab kedua. Jadi tadi kan kita udah bahas tuh dari Abi Mas'ud bin Khudri sama Ibnu Abbas. Tadi kan kita udah bahas Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tadi loh. Kan kita sudah bahas. Nah, itu sudah dibahas, jadi nggak perlu dibahas lagi. Selanjutnya, dari sini kita mulai. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillahi ta'ala ikrama disyaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairul ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama disultanil muqsid, rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasan. Oke. Kita mulai dari sini. Diriwayatkan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala, sesungguhnya dari bukti kehormatan Allah atau bukti dari ketinggian Allah adalah apa? Menghormati disyaibatil muslimin, menghormati orang-orang tua di kalangan orang-orang muslim gitu. Jadi bentuk apa ya? Bentuk kesopanan atau bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yang pertama, menghormati Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang apa? Orang-orang tua di kalangan kaum muslim. Makanya nggak heran kalau orang muslim itu sama orang tua apa? Sopan, menghormati. Coba bedakan sama orang-orang yang kafir. Gimana coba? Manggil orang tua aja manggil nama. Bahkan nggak ada sopan santunnya gitu. Orang tua yang merawat kita sejak kecil ditaruh di panti asuhan kalau orang kafir. Gitu. Sedangkan beda kalau muslimin, justru kita wabil walidaini ihsana, diperintahkan justru untuk bersyukur masih orang tua, kita masih berkesempatan beramal baik orang tua, karena pintu surga paling besar adalah kedua orang tua gitu. Itu bedanya muslim sama orang kafir. Kalau orang kafir, orang tua itu dihinakan karena pikir mereka orang tua itu menyusahkan, tidak dapat memberikan manfaat lagi, beban gitu. Tapi justru kalau muslim sebaliknya, kalau orang muslim untuk orang-orang tua itu malah diangkat derajatnya, dihormati gitu ya, dan sebagainya. Lanjut, yang kedua, setelah orang tua, wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Yang kedua adalah Allah juga menghormati orang-orang para penghafal Quran. Wa hamilil Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Kata ghairul ghali fihi wal jafi anhu itu saya mungkin intinya adalah tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dalam membaca Al-Quran. Maksudnya tidak berlebih-lebihan, enggak tahu intinya. Para penghafal Quran yang tidak berlebih-lebihan dalam melagamkannya, dan bukan orang yang malas-malasan dalam bacanya. Jadi orang-orang yang standar aja, baca Qurannya biasa aja sesuai dengan makhraj huruf, tajwid dan sebagainya macamnya. Nggak berlebih-lebihan kayak auzubillahi gitu, apa segala dibuat-buat, itu nggak seperti itu.
Dan 3 juga orang yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, enggak gitu juga. Tetap pertengahan, seperti mana yang udah diajarkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, antum pasti lebih bagus bacaannya. Oke, lanjut. Yang ketiga apa? Wa ikrama di sultan al-muqsid, dalam tanda kurung al-muqsid. Dan yang ketiga, yang Allah hormati dalam Islam itu adalah apa? Menghormati mereka-mereka para pemilik kekuasaan atau para pejabat dalam kurung al-muqsid yang adil. Gitu. Jadi Islam itu menghormati 3. Allah itu, bukti keagungan Allah itu menjadikan 3 hal ini adalah orang-orang yang ditinggikan di kalangan manusia. Pertama, orang tua yang muslim. Terus yang kedua, para penghafal Al-Quran yang tidak berlebihan dalam bacanya. Terus yang ketiga, menghormati para pemilik apa? Pemilik jabatan atau pejabat dengan syarat apa? Yang adil. Jadi Masya Allah ya, orang yang menghafal Al-Quran itu disetarakan sama orang tua, disetarakan sama pejabat. Gitu. Bahkan di atas tadi dikatakan bahwasanya, ya bahkan orang yang menghafal Al-Quran itu lebih daripada itu, lebih daripada pejabat. Gitu. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau misalnya mau tanya gimana cara cepat untuk naik derajat, dihormati manusia dan sebagai macamnya, caranya adalah dengan mulai dekat kepada Al-Quran, gitu. Menghafalkan Quran, menelaah Al-Quran, mentadabiri Quran, dan seterusnya. Seperti itu. Lanjut ya, kita lanjut. Selanjutnya adalah ini mungkin jadi lembar terakhir kita. Nanti kita selesaikan di sini, insya Allah. Oke? Wa an Aisyata radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anha, ini radhiyallahu anha, betul, maaf. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annun zilan nas manazilahum. Rawi Abu Daud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi wa qala al-Hakim Abu Abdullah fi ulumil hadis huwa haditsun hasan. Annun zilan nas manazilahum. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita untuk menurunkan manusia atau meletakkan manusia itu pada tempat masing-masing. Nah, manazil itu jamak dari manzil. Manzil itu rumah atau kedudukan. Mungkin setelah ini ada penjelasan dari hadis ini, soalnya hadisnya juga kayak gantung ini. Coba dulu, kita cari dulu. Sabar ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena intinya adalah letakkanlah manusia itu atau angkatlah manusia itu berdasarkan derajatnya masing-masing. Seperti itu. Kalau penghafal Quran ya ditinggikan, kalau pejabat ya kalau pejabatnya baik ditinggikan, kalau pejabatnya nggak baik nggak usah ditinggikan. Seperti itu. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi, diriwayatkan dari Abu Dawud di sunannya, itu semuanya punya kitab namanya Musnad. Kita baca nomor 2, ada footnote-nya. Nomor 2 itu huwa Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq. Nah, ini namanya Ahmad. Bisa jadi ini Imam Ahmad. Musnadi Imam Ahmad. Qala al-Hakim Abu Abdullah, Hakim Abu Abdullah berkata fi ulumil hadis huwa haditsun sahih. Mungkin satu hadis lagi, mohon maaf, satu hadis lagi mungkin kita bisa bahas satu hadis lagi biar jelas, ini soal masih gantung. Sorry, sabar. Baca dari sini kita mulai. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dikatakan bahwasanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, sekarang pertanyaannya nih. An Jabir bin Abdullah. Jabir anaknya Abdullah radhiyallahu anhu. Kok cuma radhiyallahu anhu gitu?
Kok cuma anhu di sininya? Aduh. Kok make kata ganti satu ini? Kok cuma anhu? Tadi kan anhu ma 2. Ini kok sekarang cuma satu. Berarti tandanya apa? Tandanya yang beriman di sini itu cuma Jabir. Anhu di sini kembali kepada Jabir. Abdullahnya gimana? Berarti Abdullahnya tidak beriman. Seperti itu. Abdullah tidak beriman. Itu cara memahaminya. Jabir bin Abdillah. Gitu. Harusnya sih Jabir, saya nggak tahu ya. Jabir bin Abdillah itu bapaknya Islam atau enggak? Saya lupa. Seperti itu. Yang jelas kalau ada anhu, tandanya yang beriman cuma anaknya. Tapi kalau anhu yang beriman bapak dan anaknya. Itu pemahaman sedikit cara membaca kitab. Memahami kitab. Lanjut. Anan Nabiya. Bahwasanya Nabi SAW karena ya jema'u, dimulai dari sini, fokus ke sini, saya mau fokus ke sini, ini hadis penutup kita. Karena ya jema'u bainar rajulaini min qatla Uhudin thumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Rasulullah SAW itu dikatakan bahwasanya mengumpulkan kedua laki-laki yang wafat, jadi ada laki-laki yang syahid itu di perang Uhud, itu ditanya, saat ada laki-laki yang udah wafat itu, dua syahid itu ditanya, ayyuhuma aktsaru akhdanil Qur'an, manakah di antara mereka berdua yang paling banyak hafalan dalam Quran? Jadi Rasulullah tanya nih, sebelum masukin dalam lihat itu, jadi zaman dulu di perang Uhud kan banyak tuh yang wafat. Jadi kuburan itu ya satu kuburan berdua, satu kuburan bertiga, satu kuburan berempat, atau bahkan banyak. Dikatakan Rasulullah, karena di antara mereka berdua atau mereka bertiga ini yang paling banyak hafalan Qur'annya. Gitu. Terus fa in usyira ila ahadihima, kalau para sahabat itu menunjuk kepada salah satu di antara mereka, qaddamahu, maka para Rasulullah SAW itu mendahulukannya untuk dikuburin gitu. Fil lahad. Jadi kalau ditanya, ini antara A sama B mana yang paling banyak hafalan Quran? Oh, A Rasulullah. Ya udah, yang A duluan masukin ke lahad, yang B kedua gitu. Rawahul Bukhari. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya memang orang yang menghafal Al-Quran itu memang Allah hormati, Rasulullah hormati, dan kita harus menghormatinya. Tadi ada bab nahyu an idai hamil Quran, larangan untuk melukai gitu. Kita kan diperintahkan untuk apa? Untuk menghormati para penghafal Quran, apalagi melukainya itu sangat tidak boleh. Oke. Mungkin sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kalau ada pertanyaan silahkan, 3 pertanyaan maksimal. Oke, harap saya kembalikan kepada MC. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.